Makanya kenapa di Indonesia alkohol itu dilarang. Tapi kenapa masih ada aja orang goblok ya? Terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat datang kembali di Peko Channel. Jadi kali ini kita akan membahas berita yang wadidaw dan cukup sensitif. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai beritanya. Oke, jadi beritanya ini datang dari travel.tempo.co. Jadi berita ini dipublish hari Sabtu 7 Januari 2023. Judul beritanya adalah Jetstar mendarat darurat di Jepang setelah dapat ancaman 5 penumpang terluka. Oke, kita akan baca rangkuman beritanya. Nah, Tempo.co Jakarta, penerbangan Jetstar melakukan pendaratan darurat di Bandara Internasional Chubu di Jepang pada 7 Januari 2023 karena ancaman walaupun tidak ditemukan bahan peledak atau benda yang mencurigakan. Jadi, runway atau landasan pacu di Chubu ini ditutup selama kurang lebih 5 jam, yaitu dari jam 7.41 pagi sampai jam 12.15 waktu setempat. Nah, berdasarkan inews.com, puluhan penerbangan dibatalkan gara-gara ancaman ini. Jadi, menurut info di inews.com ini, 63 penerbangan dibatalkan dan 4 penerbangan lainnya itu dialihkan. Nah, kita balik ke travel.tempo.co. Ini katanya menurut beritanya ada 136 penumpang dan 6 awak yang dalam kondisi baik dan 5 orang lainnya itu luka ringan. Dan katanya juga 5 orang ini nggak perlu dilarikan ke rumah sakit. Jadi NHK mengatakan Bandara Internasional Narita menerima panggilan internasional dari Jerman. Jadi pria ini mengatakan dalam bahasa Inggris bahwa plastik seberat 100 kg berada di kompartemen kargo pesawat Jetstar. Oke, demikianlah beritanya. Ya, kita akan berkomentar sedikit soal berita ini. Ya, emang terjadi lagi. Aku nggak habis pikir kenapa ada orang yang sangat senang memainkan narasi ini, gitu loh. Ini bukan hal yang sebenarnya buat dibercandain sih. Gila lu. Oke, menurut gua ada 2 kemungkinan. Yang pertama orang mabuk, yang kedua orang iseng yang nggak tahu mau ngapain. Oke lah, kalau orang mabuk ya. Ini kan kejadiannya jam 7 pagi di 7 Januari, dan itu hari Sabtu. Jadi, kalau jam 7 pagi di Tokyo itu, di Jerman sana itu masih jam 11 malam. Ya, bisa aja sih dia mabuk gitu, karena besoknya Sabtu, atau terus Minggu dia bilang, gue bisa seharian tidur di rumah. Terus mabuk, dia minum gluduk gitu, terus dengan jeniusnya dia berpikir, gua mabuk, gimana kalau gua bikin masalah? Apa ya? Oh, telepon Bandara Narita untuk melakukan pengancaman. Lucu sekali. Kalau yang itu, gua masih wajar lah. Oh, dia mabuk, teman-teman. Makanya kenapa di Indonesia alkohol itu dilarang. Tapi kenapa masih ada aja orang goblok ya? Tunggu. Ini alasan yang nomor 2. Nih gue rasa alasan nomor 2 nih yang paling masuk akal untuk kejadian ini. Yaitu orang yang nggak tahu mau ngapain. Terus saking nggak taunya mau ngapain, dia iseng nelepon Bandara Narita. Halo, Bandara Narita. Ini gue ada taruh itu ini loh di pesawat Jetstar. Well, nggak gini loh. Ini orang ini, makanya gue bilang di video gue sebelumnya, pentingnya seorang laki-laki itu punya hobi gitu loh. Karena kan ada beberapa orang sih di luar sana yang memang seneng gitu ngebully orang gitu loh. Apalagi orang yang punya hobi, biasanya dia ngapain lo main game, orang udah gede kok main game gitu kan. Ada orang yang bilang gitu, tetapi
Orang yang main game, menurut gue justru lebih tenang dia, karena kan dia bisa lampiasin di game ya. Oke, dibanding orang-orang yang itu. Karena kenapa? Iya, kalau gue bilang sih dia antara dua, nggak punya teman atau dia sirik karena dia nggak punya hobi gitu. Gua sirik, gua nggak punya hobi. Orang lain nggak boleh punya hobi juga dong, enak aja. Itu bisa kejadian. Eh, ya. Dan orang-orang kayak gini adalah orang-orang yang bertanggung jawab. Lu bayangin ya, ini kan katanya ada 63, enggak, faktanya 63 pesawat yang dibatalin. Itu artinya, kalau kita asumsi, satu pesawat aja isinya 100 orang yang pastinya lebih kan, em, itu artinya ada 6.300 orang yang dia nggak jadi datang ke kota itu. Ke tujuannya, dia nggak sampai ke tujuannya. Itu artinya, Pak, dari 6.300 orang itu pasti kan ada orang-orang yang misalnya dia mau ke pernikahan adiknya, atau mungkin pernikahan dia sendiri, atau yang interview kerja. Ya, ini kan orang merusak masa depan orang, ini orang-orang yang kayak gini. Makanya, kalau teman-teman menemukan orang-orang yang eh apa ya, yang sirik atau yang suka ngebully kalian yang memiliki hobi, ya kasih lihat video ini. Lu nggak punya hobi, lu berpotensi melakukan ini loh. Lu lihat video gue yang kemarin juga, yang ada orang menelepon polisi, itu sebanyak berapa tuh? Eh Ribuan kali lah, gue lupa, 6.000 kali kalau aku nggak salah. Terus ada juga orang yang juga bingung mau ngapain, dia mesen 9.000 tiket, terus di last minute dibatalin. Ya orang-orang yang kayak gini, orang-orang yang nggak tahu mau ngapain karena dia nggak punya hobi. Jadi, nggak punya hobi itu bahaya. Kalau lu nggak punya hobi, mending lu segera cari apa yang membuat lu tenang. Yang membuat saya tenang adalah membuat ketidaktenangan. Ada pisau. Bisa lu. Oke, demikianlah dari kami untuk saat ini. Nggak, maksud gue yang tadi gini, kalau lo nggak punya hobi, masa sih di luar sana nggak ada yang lo nggak bisa apa? Janganlah gini. Ada orang yang bilang bahwa kalau lo nggak bisa apa namanya, kalau lo nggak bisa berbuat baik, maksudnya kalau lo tidak bisa berkata baik ke seseorang, mending nggak usah komentar gitu loh. Jadi ya udah, kalau lo nggak punya hobi ya udah, lo apa kayak lo bikin gitu, asal jangan mengganggu ketentraman orang lain. Ya, jadi thank you yang udah nonton dan share video ini. Boleh minta jempolnya ke atas dan sekali lagi terima kasih yang udah nonton. Dadah.